karena itu tidak terlalu substansial, saya tidak malas menjawabnya. Apa urusannya? Kok nggak ditanyain? Ada yang calon presiden dulu istri suaminya banyak nggak ditanyain. Ada dulu presiden yang istrinya banyak nggak ditanyain. Kenapa yang nggak beristri ditanyain gitu? Saya rasa tidak ada relevansinya soal Pilpres 2024 nanti. Kita mau bicara tentang gagasan dan program. Gitu lagi juga Pak Prabowo udah tuir, masa masih nyari bini sih? Karena Gitu jodoh loh. mau rezeki di tangan Tuhan. Iya. Tapi Bang, kalau ngelihat dari respon Ganjar sendiri ketika Pak Oso menyatakan hal itu tuh, dia nggak ada tindakan atau jadi dia Dia ya tidak udah ada ngalir tindakan, dia hanya tertawa. Iya, itu Nah, gimana saya tuh, nggak Bang? tahu tertawanya Mas Ganjar ini dianggap itu lucu atau apa. Seharusnya dia sebagai pemimpin bisa mencegah ya hal-hal yang sifatnya sinisme politik. Itu kan sebenarnya sinisme politik, tapi ya nggak apa-apa lah. Mungkin menikmati, sama halnya kayak isu hoax terkait Prabowo nampar dan cekek menteri. Mas Ganjar kan diem kan, padahal kita minta Mas Ganjar untuk mengklarifikasi karena ini kan pendukung beliau. Tapi pas Gitu. minta ke Pak Ganjar itu apa kata Pak Ganjar? Kenapa? Pas minta untuk Pak Ganjar kasih klarifikasi. Ganjar menikmati tuh, Oke. menikmati. Saya 1.000.000% yakinkan terkait serangan-serangan ke Pak Prabowo pasti Ganjar menikmati. Itu termanifestasi ketika Pak Oso menyampaikan sinisme politik depan beliau. Dia buang badan dan ketawa-tawa, hehehe. Gitu. Ya kan, gitu kan kejadiannya. Kalau kita kan melihat, gitu. Itu bukan hoax yang kita lihat. Itu kejadian yang bisa kita temukan lah ya, kita temukan dan itu terlihat lah. Saat Oso ngomong itu dia buang muka dan tertawa. Itu senyum, menikmati kayaknya. Makanya saya bilang nih pemimpin itu harus punya empati lah. Karena kita mau bicara tentang ke depan nih. Ini bukan soal kekuasaan, tapi soal demokrasi yang menjadi komitmen kita bersama. Harus kita jaga demokrasi kita. Gitu. Kira-kira ada lagi? Thank you, bro. Bang, Siap. soal ini pertemuan dengan Puan dengan Mbak Puan, Mbak Puan dengan Pak Mas Dengan Puan Kaisang. juga? Enggak. Oh, dengan Puan juga Kan bingung. tadi kan emang udah ada pernyataan bahwasannya ini untuk memantapkan supaya sikap PSI itu lebih mendukung Pak Ganjar. Nah ini seperti apa? Ya beginilah, saya hanya mau merespon apapun yang terjadi, terjadilah. Tapi kita berharap PSI punya komitmen terhadap apa yang menjadi pilihan politiknya. Ya beginilah, diacuhin itu tidak enak, direndahkan itu tidak enak. Gitu. Jadi semoga PSI ketika mendapatkan ketua umum anak presiden, PSI punya lebih kedewasaan politik. Jangan mentang-mentang Mas Kaisang anaknya presiden malah coba membargaining tawaran politiknya lebih tinggi hanya untuk mengorbankan cita-cita yang sudah diemban oleh PSI itu sendiri. Itu komentar saya. Tapi Bang sedikit Bang, sejauh ini kan sebelumnya kan memang PSI cenderungnya lebih condong ke Pak Prabowo ya karena Ya. menghadiri sejumlah acara koalisi dari Pak Prabowo. Kalau dari relawan sendiri meyakini seperti apa? Maksudnya lebih meyakini PSI ini lebih bakal ke Prabowo akhirnya apa tetap ke Ganjar? Jawabannya sebentar lagi Kaisang akan mendeklarasi dukung Prabowo dengan PSI-nya. Kan ini kan apa yang dilakukan oleh Mbak Puan itu kan salah satu tindakan politik yang ditugaskan oleh partai. Komunikasi politik itu kan penting gitu. Biar tidak terkesan ada semacam kesombongan atau arogansi sebagai partai besar. Dan Mbak Puan menunjukkan sebagai tokoh pemimpin yang berkarakter. Nah, itu Mbak Puan telah memberikan contoh yang bagus ya ke publik bahwa walaupun Mas Kaisang ini partai yang baru mimpin, dia mau komunikasi. Nah kita mau nanti pemimpin coba bangun komunikasi politik yang baik, yang beradab kayak Mbak Puan lah, kayak gitu. Mbak Puan beri contoh yang baik. Bang, tadi kan Rencana bertemu ada Bang dengan Kaisang Apa? dari relawan Prabowo ini? Gimana? Ada rencana mau ketemu nggak dengan Kaisang? Siapa? Kita? Saya? Aduh, ngapain ketemu Kaisang? Saya sibuk, nggak ada waktu ketemu Kaisang. Tapi Bang sebelumnya udah ada emang diskusi terkait tadi kan Abang bilang optimis kalau Kaisang berikut dengan PSI-nya bakal mendeklarasikan dukungannya ke Pak Prabowo. Itu emang sebelumnya pernah ada diskusi atau klaim dari Abang aja nih? Saya tidak klaim, tapi saya punya keyakinan. Keyakinan saya kan ada rasionalisasinya ya. Nggak mungkin saya coba klinikkan. Kita di politik mana bisa klinikan perasaan-perasaan, tapi ada sebuah rasionalisasi kenapa arahnya ke sana. Pertama, sikap
PSI kan sudah menjaga jarak. Kedua kita lihat kedekatan PSI terhadap Pak Prabowo, ditambah lagi Pak Prabowo, bayangkan partai besar calon presiden datengin partai yang non parlemen, itu kan luar biasa datang. Saya yakin PSI punya yang namanya attitude secara politik. Itu pokoknya prinsipnya dibuang dan dihina itu tidak enak, itu dicampakkan itu tidak enak. Jadi PSI belajar soal itulah, itu biar PSI juga memberi namanya pendidikan politik yang baik buat anak muda. Karena itu kan PSI coba punya jargon partai anak muda, semoga berperilakunya anak muda juga, tidak seperti perilaku orang tua.